tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang setia, yang kasihnya tidak pernah bersyarat. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya penuh kepadamu. Kami menaruhkan pengharapan kami kepadamu. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja memulihkan segala sesuatu. Engkau sedang bekerja menggenapi firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan mengerjakannya dengan berhasil. Maka itu kami hanya mau hidup oleh karena firman-Mu. Segala dunia lenyap, tapi firman-Mu tidak pernah lenyap Tuhan. Tapi kekal selamanya. Karena firman-Mu yang bisa diandalkan, dipastikan tidak tergoncangkan. Maka itu kami mau hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Terus bawa hati kami fokus kepadamu Tuhan. Melekat terus kepadamu. Tidak hidup dengan apa yang kami lihat, tapi hidup oleh karena firman. Iman kami semakin bertumbuh kuat. Semakin kuat berjalan di Sion. Kami mengalami progres, akselerasi terus-menerus. Kapasitas kami semakin diperbesar. Karena banyak orang-orang menantikan kami. Kerajaan-Mu harus dihadirkan. Aliran kehidupan-Mu harus dialirkan Tuhan. Maka bawa kami terus naik Tuhan. Mata air kami, debit air kami terus naik. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Yang kalah dengan dunia ini. Tapi kami menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kobarkan api kebangunan rohani di tengah-tengah kami. Jadikan kami terus bergairah, antusias, semangat. Jauhkan dari segala kepasifan, kemalasan, stagnasi Tuhan. Tapi bawa kami bergairah, bergelora, berkobar-kobar. Memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Karena kami tidak pernah bisa balas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu atas hidup kami. Apapun yang kami kerjakan tidak sebanding dengan kasih-Mu dalam hidup kami. Maka itu kami mau berikan cinta kami, hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami rindu supaya hati kami menjadi tanah yang subur. Kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan boleh ada di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, setiap ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa, rutinitas. Tapi kami rindu, kami semakin ilahi. Setiap kami beribadah, kami semakin ilahi. Kami semakin diproses, kami semakin dibentuk. Kami semakin dicipta ulang, dibentuk ulang. Oleh karena firman Tuhan memerdekakan kami, mengubahkan kami, mentransformasi kami. Sehingga sikap hati, dasar keyakinan kami, kecenderungan hati kami, bahkan gaya hidup kami semakin selaras dengan firman-Mu. Kami semakin mati daging Tuhan. Dan keilahian kami semakin besar. Semakin serupa dengan Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja. Engkau yang mengurapi dengan hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami. Supaya kami boleh disingkapkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti dan memahami. Sepulang dari ibadah kami betul-betul mengerti dan memahami. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kami taat kepada firman Tuhan. Ambil alih hidup hamba-Mu supaya sungguh lewat hidup hamba-Mu. Apa yang Kau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang Zoom. Tuhan juga melawat mereka sama seperti Engkau melawat kami. Tidak ada kendala supaya mereka juga mendapatkan pesan yang luar biasa yang sama dan dihidupi bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sepanjang firman Tuhan dibagikan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan, dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Luar biasa hari ini kita kedatangan banyak orang nih. Ratna dari Cisalak ya bisa hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Walaupun ada beberapa banyak teman-teman kita nggak hadir hari ini. Kita percaya yang penting Tuhan hadir. Amin. Yesus hadir di tengah-tengah, itu yang penting saudara ya.
Kami percaya, kita semua percaya bahwa setiap ibadah kita bukan ibadah yang biasa-biasa. Selalu ada hal-hal yang ilahi yang Tuhan nyatakan karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, 1 bulan ini kita belajar bagaimana memuridkan bangsa-bangsa. Ya kita bingung ya, bagaimana Mbak Yus, Tante, Bu, saya bisa memuridkan orang Jepang, orang Korea, ya. Pikiran kita memuridkan bangsa-bangsa itu berarti bangsa-bangsa di luar kita, begitu ya. Nah kemarin Pak Boy ya, seminggu kemarin sudah bagikan bahwa sebenarnya yang dimaksud bangsa-bangsa di situ adalah pantata etna, ya. Jadi etnis, bukan bicara teritorial, bukan bicara daerah, bukan bicara wilayah, saudara, tapi bicara etnis, ya. Jadi kalau saya memuridkan suku Sunda itu berarti memuridkan bangsa-bangsa, amin. Kalau kita memuridkan suku Batak itu berarti memuridkan bangsa-bangsa. Jadi pantata etna, ya. Jadi jangan berpikir kalau memuridkan, aduh ini topiknya kok memuridkan bangsa-bangsa sih, berarti saya harus memuridkan bangsa Jepang, bangsa Korea atau bangsa Prancis, bukan. Tapi bicara tentang etnis, amin. Ya. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus dia juga sebagai guru kita, sebagai acuan, ya, sebagai pola kita hidup di dunia, dia juga, Tuhan juga, Yesus juga memuridkan bangsa-bangsa. Baik, Bapak Ibu, saya percaya, ya, dalam satu kegerakan, ya, dalam satu kegerakan rohani, pasti Tuhan membangkitkan seseorang untuk memimpin kegerakan itu, betul? Saudara setuju dengan saya? Ya, jadi untuk satu kegerakan rohani, untuk satu kegerakan dimanapun itu, pasti Tuhan membangkitkan seorang untuk memimpin kegerakan. Ya, saudara, ada Lembang di sini, ada gereja, kita ada puluhan tahun, Tuhan bangkitkan saya, betul nggak? Saya percaya di mana, di Subang, di mana, di desa, di mana, pasti kalau Tuhan ingin ada kegerakan di situ, pasti Tuhan akan bangkitkan seorang. Betul nggak, saudara setuju dengan saya ya? Pasti ada seorang pemimpin kegerakan yang Tuhan bangkitkan. Tidak mungkin kegerakan itu berlalu, maksudnya terjadi begitu saja tanpa ada satu pemimpin kegerakan. Saudara setuju dengan saya? Itu sudah pola Tuhan. Jadi kalau dia ingin ada satu kegerakan di satu tempat, di satu daerah, dimanapun itu, pasti Tuhan akan membangkitkan satu pemimpin kegerakan. Itu yang pertama, saudara ya. Yang kedua, saudara, Tuhan ingin ketika kegerakan itu terjadi, ya, tadi apabila ada satu kegerakan di satu daerah, Tuhan pasti bangkitkan seorang pemimpin kegerakan, betul? Yang kedua, ketika kegerakan itu terjadi, Tuhan ingin kegerakan itu tidak menjadi monumen, betul? Tapi kegerakan itu dilanjutkan, betul? Ya, Tuhan ingin kegerakan yang ada di Lembang, yang dimulai dari hidup saya, Tuhan tidak mau itu jadi museum, tidak mau Tuhan menjadi monumen, betul nggak? Tapi Tuhan ingin itu menjadi movement, kegerakan yang semakin besar. Amin. Jadi Tuhan nggak pengen kegerakan itu berhenti, betul? Harus dilanjutkan. Saudara setuju dengan saya? Makanya kita berdoa di sini supaya kegerakan yang kita alami sejak tahun 98 itu tidak menjadi monumen, betul? Karena Tuhan memang tidak mau kegerakan itu berhenti. Dia ingin terus berlanjut, movement. Ya, kegerakan itu harus dilanjutkan. Amin. Jadi udah 2 poin ya. Yang pertama, ketika Tuhan melakukan satu kegerakan, pasti Tuhan bangkitkan satu pemimpin kegerakan. Yang kedua, kegerakan Tuhan tidak mau berhenti jadi monumen, betul? Kegerakannya ingin terus berlanjut semakin besar. Makanya harus dilanjutkan. Yang ketiga, untuk melanjutkan kegerakan harus dilakukan pemilihan sekelompok orang, bukan kerumunan. Ngerti ya? Jadi begini saudara, tidak mungkin untuk melanjutkan kegerakan itu kerumunan orang banyak.
pasti harus dipilah untuk sekelompok orang yang akan meneruskan kegerakan. Kita lihat Matius 13 ayat 47 sampai 48. Kita baca sama-sama ya, Matius 13 ayat 47 sampai 48. 1, 2, 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ayat yang ke-48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi di sini dikatakan pada akhir zaman, maksudnya hal kerajaan surga itu seperti orang yang menjala ikan, betul? Ya, mereka seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Kemudian ketika itu penuh, si jala itu dia ke pinggir pantai, kemudian apa? Dia memilah-milah. Betul? Ayat yang ke-48, setelah penuh, ya, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ya. Kalau saya mau sampaikan kepada saudara, apa sih ikan yang baik? Ikan baik itu bahasa Yunaninya itu kalos. Artinya cocok, baik, unggul ya dalam sifat dan karakteristik. Oleh karena itu dia boleh disesuaikan dengan tujuan. Dia hidup dengan tujuan-tujuannya. Jadi ikan yang baik itu adalah ikan yang cocok, baik, unggul. Karakternya, baik karakternya, sehingga bisa mencapai tujuan. Oleh karena unggul ya, baik karakternya boleh, tujuannya boleh tercapai. Kalau ikan yang tidak baik, itu bahasa Yunaninya sapros, artinya rusak, tidak layak dipakai, ya, mutunya jelek, ya. Jadi mutunya tidak bagus. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini bahwa untuk melanjutkan kegerakan tidak diperlukan kerumunan orang. Amin. Tetapi sekelompok orang yang dipilih, saya bisa bilang, yang bisa melanjutkan kegerakan adalah murid. Betul? Amin. Saudara setuju dengan saya? Karena dari orang banyak, kerumunan, saudara, Yesus senang kerumunan, tapi dia tidak fokus dan tertarik dengan kerumunan. Karena dia mikir dia harus melahirkan orang-orang yang melanjutkan kegerakannya. Karena dia harus pergi ya ke surga, naik ke surga. Maka itu dia memang melayani banyak orang bertobat, saudara. Tetapi dia fokus dengan sekelompok orang yang dia pilih, betul? Amin. Ya, karena dia tahu yang bisa melanjutkan kegerakan dia bukan kerumunan orang, tapi sekelompok orang. Amin. Murid, ya kalau saya bilang ya. Jadi Tuhan tidak tergantung kepada banyak orang. Kita senang banyak orang bertobat, kita senang ribuan, mungkin ya gereja-gereja mega church, tapi tetap orang yang melanjutkan kegerakan bukan kerumunan. Amin. Kerumunan itu bahasa Inggrisnya itu crowd. Ya. Sekelompok orang, core, inti. Hanya murid yang bisa meneruskan kegerakan. Ya. Makanya dikatakan di hal kerajaan surga, dia memilah sekelompok orang. Ya, bukan semua orang percaya ya.
jala ya, bicara menjala banyak orang. Tapi mulai serius. Makanya Yesus sangat concern dan perhatian akan sekelompok orang. Kita lihat ya ayatnya bagaimana Yesus fokus kepada murid. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat yang ke-13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 rasul yang disebut 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 12 kita kembali ke ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Untuk apa dia semalam-malaman berdoa? Kenapa begitu seriusnya? Kadang-kadang orang kalau punya masalah serius penting baru doa semalaman. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya sehingga dia berdoa semalaman. Karena dia tahu bahwa dia harus menghasilkan murid untuk melanjutkan kegerakan. Amin. Karena itu dia tidak tertarik dengan kerumunan, betul? Dia berpikir hanya murid yang bisa melanjutkan kegerakan. Makanya dia serius, dia berdoa semalam-malaman untuk dia boleh menghasilkan murid. Dia boleh memilih murid. Jadi dia betul-betul berkata, ini serius. Makanya kenapa saya rindu banget kita ini fokus kepada murid. Betul? Karena kerumunan tidak pernah bisa melanjutkan kegerakan. Buktinya saudara, ketika Yesus naik ke surga, ada 5.000 orang atau 500 orang yang menyaksikan muridnya, yang menyaksikan dia naik ke surga. Tetapi ketika Tuhan bilang, jangan pergi kemana-mana, tinggal di loteng berdoa sampai pencurahan Roh Kudus datang. Yang setia dan tekun hanya 120 orang. Betul enggak? Kenapa sih Tuhan tidak tertarik dengan kerumunan? Ya. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak tertarik dengan kerumunan? Karena kerumunan datang dan pergi hanya mengikuti keinginan dia. Betul enggak? Tren belaka. Orang yang bukan murid, dia seenak, di sini ada bagus nih, kita pergi ke gereja ini, mega church. Enak loh, situasinya luar biasa loh, musiknya enak. Waduh, ya saya kemarin baca di medsos ya, lihat di medsos ada satu gereja besar saudaraku, wah itu jemaatnya ngumpul, pendetanya, gembalanya kasih amplop satu-satu untuk modal investasi. Ya, yang baris ribuan gitu, ratusan dikasih satu-satu sama pelayannya. Nah kerumunan cenderung untuk datang dan pergi, betul? Betul nggak saudara? Orang seperti ini nggak pernah bisa melanjutkan kegerakan, betul? Makanya Tuhan nggak tertarik dengan kerumunan. Ya, ya, mereka akan berkata, aku lebih senang di sana. Ada ini. Yang penting memuaskan aku, yang penting menguntungkan aku, yang penting aku mengalami sesuatu benefit, ya, keuntungan. Ya, dia datang dan pergi sesukanya, ya. Ya, hanya mengikuti tren. Kalau trennya lagi bagus, dia ke sana. Makanya Tuhan gak tertarik pada waktu Tuhan Yesus adakan ada 5.000 orang datang ya. Dia ingin kesembuhan, ada banyak motivasi, betul gak? Tapi Tuhan hanya ingin murid karena dia yang akan melanjutkan kegerakan. Ya. Yang kedua, kerumunan tidak punya komitmen. Ingin bebas semau-maunya. Betul nggak? Nggak punya ikat janji sama gerejanya. Peduli amat lah. Yang penting aku happy. Aku pergi ke sini. Aku nggak punya komitmen, nggak punya ikatan kok. Ya.
kerumunan tidak punya komitmen. Ya, Tuhan nggak tertarik. Yang ketiga, kerumunan fokusnya hanya menyenangkan, menarik indera manusia. Ya, dia tidak tertarik dengan aspek kekekalan. Ya, jadi dia hanya menyenangkan indera manusia. Waduh, kalau di sana bagi-bagi uang ya saya ke sana lah. Kalau di sana gerejanya terkenal ya saya ke sana lah. Ya, lebih senang dia menyenangkan dirinya. Ya. Dia nggak mau berkorban. Ya. Kerumunan tidak mau diakurasi, artinya tidak mau dibentuk. Ya. Ketika dia ditegur, emang lu siapa? Emang siapa saya? Kenapa ngurusin hidup saya? Gak mau dikoreksi. Gak mau diajar. Ya. Gak mau diorkestra. Misalnya, kamu ke sana ya. Wah, saya pengennya jadi pengkhotbah. Ini kan cuma nyapu-nyapu, saya gak mau. Padahal pendeta yang harus bikin musik kan, orkestra. Dia yang tahu ini harus ke sini, yang tahu. Gak mau. Karena dia gak punya komitmen, saudara. Hati-hati, saya rindu sedikit murid melanjutkan kegerakan daripada kerumunan yang banyak. Amin. Ya. Makanya saya rindu untuk ada 16 orang strategis di desa. Puji Tuhan banyak orang bertobat, tapi yang meneruskan kegerakan adalah murid. Kerumunan cenderung menolak untuk berfungsi. Gak pernah mau. Disuruh ini gak mau, disuruh ini gak mau, disuruh ini gak mau. Ya, dia lebih konsumtif daripada produktif. Artinya apa yang saya dapat dari gereja ini, daripada dia melakukan sesuatu untuk di gereja ini. Berkorban kayak apa kayak, gak mau dia. Ya. Nah, saudaraku, inilah ciri-ciri kerumunan, saudara. Yang tidak punya komitmen. Jadi saya percaya bukan jumlah kita yang besar. Amin. Tapi berapa murid yang dihasilkan. Saya terlebih rindu, saya pemimpin gerakan yang Tuhan lahirkan di kota ini. Ya, salah satunya di GKK di Lembang. Saya rindu ada murid-murid yang meneruskan kegerakan, betul? Amin. Saudara, saya bisa kasih tukang becak modal investasi datang ya ke gereja, dia datang bisa penuh ini. Bisa ratusan ribuan orang di sini, betul? Tapi apa yang bisa diharapkan dari kerumunan, betul nggak? Waktu Yesus khotbah di bukit 5.000 orang, betul nggak? Mereka punya motivasi macam-macam. Tapi Yesus semalaman berdoa untuk 12 murid. Apakah Yesus bukan pendeta yang hebat, pengkhotbah yang hebat yang bisa mengumpulkan ratusan? Oh bisa, pada zaman itu dia sangat viral, sangat viral. Ya, dia pendeta yang hebat lah, pengkhotbah yang hebat. Tapi dia tidak mau, dia justru doa semalam-malaman. Dia tahu ini yang penting, bukan masalah banyaknya orang, tapi masalahnya harus ada yang meneruskan kegerakan. Karena tadi kegerakan harus dilanjutkan. Pembawa kegerakan bisa meninggal, betul enggak? Tapi kegerakan harus dilanjutkan, betul? Kita tidak sedang membuat kegerakan yang baru, betul? Amin. Dan kegerakan hanya bisa dilanjutkan bukan oleh karena kerumunan, tapi sekelompok orang. Core, inti, ya, murid. Maka itu Tuhan sangat serius berdoa semalaman supaya murid dilahirkan atas hidupnya. Ya. Saya percaya kita sampai sekarang bisa kenal Yesus karena ada yang meneruskan kegerakan Yesus, 12 rasul. Betul enggak? Ya. Dan saya rindu supaya sungguh apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini itu betul-betul diteruskan. Makanya kita melahirkan murid, betul? Karena hanya murid. Ya, kerumunan tidak punya
komitmen, tidak mau diakurasi, dibentuk, ditegur, nggak mau. Ya, dia lebih konsumtif, apa yang saya bisa terima dari gereja. Tapi dia nggak produktif, dia nggak menghasilkan sesuatu untuk gerejanya, untuk Tuhan. Nggak mau berkorban. Nah ini, orang-orang seperti ini yang dimaksud dengan kerumunan. Ya. Saudara, kita lihat Yohanes 17 ayat 6 sampai 8. Kita akan bacakan sama-sama ya. Saya bacakan ayat genap, saudara bacakan ayat ganjil. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat yang ketujuh. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa ini adalah Yesus mau mati di kayu salib. Dan ceritanya Tuhan itu laporan lah sama Bapa di surga. Ya, kembali ke ayat yang ke-6. Apa sih yang dia kerjakan di dunia? Apa tugas Bapa sebetulnya untuk Yesus ada di dunia? Dia katakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dan di dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi saudara, pemuridan itu bukan pola manusia. Pemuridan itu karena Bapa menugaskan kepada Yesus supaya ada sekelompok orang yang bukan kerumunan yang taati firman. Ya, Tuhan mengajar, ya. Tuhan melakukan pemuridan, ya. Dia pisahkan dari kerumunan, dia bawa 12 rasul, dia berbagi hidup, dia mengajar, dia impartasi, dia mengkoreksi hidup murid-muridnya selama bergaul dengan murid-muridnya pada waktu di dunia sampai firman itu tercetak kepada muridnya, betul? Kita lihat. Jadi saudaraku, ini bukan programnya GKKD, tapi Yesus memuridkan bangsa-bangsa karena memang pola Bapa, betul? Amin. Ya. Jadi kalau saudara masuk di dalam pemuridan itu bukan program GKKD. Ya, tapi karena saudara, Tuhan rindu saudara penerus kegerakan. Maka itu dikatakan, aku telah menyatakan namamu. Dia sudah memberitakan Injil katanya. Kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu sekarang jadi milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Dia bukan hanya sekedar dengar, bukan menjadi orang kerumunan yang hanya dengar dan dia pergi seenaknya. Tetapi dia menjadi murid karena menuruti firman. Amin. Tercetak firman. Ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 17 ayat yang ke-7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari, gak gampang itu saudara, betul gak? Jadi pada waktu Tuhan Yesus memuridkan para rasulnya, benar-benar si pola pikir, benar-benar pemikiran manusia lama, rasul murid-muridnya itu dicetak ulang, sehingga si muridnya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Bapa yang sampaikan. Betul? Ada proses, betul nggak? Amin.
Kenapa Tuhan begitu serius habis-habisan gila-gilaan untuk pemuridan? Karena dia tahu ketika dia naik ke surga hanya rasul dan murid yang bisa meneruskan kegerakan. Dia gak mau peduli dengan orang yang ninggalin dia. Betul? Ayat yang ke-8. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak gampang pada zaman itu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia belum mati dan bangkit. Betul nggak? Berarti bukan kerumunan yang dibicarakan ini. Karena perikopnya ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Makanya kenapa kita harus punya murid? Kenapa kita harus dimuridkan? Karena ketika engkau nggak masuk dalam pola itu, kau menjadi orang kerumunan. Dan orang kerumunan tidak pernah mengalami kegerakan. Hidupnya apa? Mengalami kematian. Jadi Yesus betul-betul melakukan proses pemuridan. Dia bukan hanya memberikan informasi bahwa dia berasal dari Tuhan, tapi dia mengimpartasi hidupnya. Sehingga apa yang dia miliki itu diduplikasi kepada muridnya. Amin. Apa bedanya kerumunan dengan core? Atau kalau kerumunan bahasa Inggrisnya crowd. Kalau orang inti murid adalah core. Apa bedanya? Kalau murid saudaraku yang betul murid, orang inti. Dia memiliki input yang sama. Muridnya mengalami input yang sama. Memiliki paradigma yang sama dengan Yesus. Betul nggak? Pikirannya Yesus sama dengan pikiran murid-muridnya. Betul nggak? Nilai-nilai yang Yesus adopsi sama. Makanya dia katakan mereka tahu benar-benar bahwa aku berasal dari Bapa. Mereka tahu akan engkau dan dia menuruti firman-Mu. Jadi apa yang dialami, yang dipikirkan, nilai-nilai, pikiran, dasar keyakinan Yesus itu sama dengan murid-muridnya. Penerus kegerakan tidak boleh beda dengan pemimpin kegerakan. Betul? Dia nggak akan bisa meneruskan kegerakan, betul? Dia akan membuat kegerakan yang baru menurut dia, betul? Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh kita membuat kegerakan yang baru kalau kita tidak ditetapkan untuk menjadi pemimpin kegerakan, betul? Saudara setuju? Ya. Makanya Yesus sedemikian rupa menginvestasikan waktunya kepada murid-muridnya supaya apa yang dia alami, dia miliki, dia pikirkan itu diduplikasi, ditransfer supaya muridnya memiliki pikiran yang sama, nilai yang sama, dasar keyakinan yang sama, gaya hidup yang sama. Sehingga dia boleh menangkap visi yang sama yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dia bisa melanjutkan itu. Amin. Mohon maaf ya Pak Gun sama istri ya. Pada waktu beliau masuk ke GKKD sini. Beliau sudah pendeta. Mohon maaf ya disaksikan. Saya bilang sama beliau. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu harus jadi murid saya. Betul? Karena mereka harus meneruskan kegerakan. Betul? Kalau mereka tidak memiliki satu nilai, input yang sama. Kita nggak bisa jamin dia meneruskan kegerakan yang Tuhan sudah lakukan di tempat ini. Betul? Maka itu bersyukur. Suami istri, oke, Bu. Sekalipun kependetaan saya dicopot, saya nggak apa-apa. Puji Tuhan, kerendahan hati dia membuat dia boleh masuk di dalam kegerakan yang sama. Amin. Saudara ini serius, betul?
Karena kita tidak ditetapkan untuk membuat kegerakan yang baru. Kita tidak sedang kompetisi, betul? Amin. Kita sedang meneruskan. Saya meneruskan kegerakan GKKD Bandung Pusat, betul? Amin. Untuk Lembang saya diangkat jadi pemimpin kegerakan. Dan saudara bisa diangkat di Subang, di mana, betul nggak? Tetapi dengan kegerakan yang sama. Kita tidak sedang melahirkan kegerakan yang baru. Amin. Apa yang diwariskan oleh founder kita, Bapak Ferry Siombing, itu yang saya terima. Makanya warnanya nggak beda, saudara. Kita penginjilan, kita berdoa, betul nggak? Kita persekutuan, kita memuridkan. Amin. Ya. Ini memang topik yang sangat berat nih ya. Tapi ini saya berpikir kalau di Lembang ini tidak ada murid yang dihasilkan, mati kegerakan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk meneruskan kegerakan, betul? Kalaupun saudara nggak mau, Tuhan bisa panggil orang kutub utara ke sini untuk melanjutkan kegerakan, betul? Tapi sayang sekali kan kita ada di sini. Yang kedua, apa itu anak-anak? Saya suka menyebutkan murid itu anak-anak kegerakan, ya, orang-orang kegerakan. Saudaraku yang pertama memiliki, makanya Tuhan Yesus mengimpartasi, 24 jam dia hidup dengan murid-muridnya, saudara. Karena waktu di dunia dia cukup pendek, betul? Dia investasi begitu rupa kepada murid-muridnya. Ya. Yang kedua, saudara, ciri seorang murid atau core penerus kegerakan adalah selalu ada realita pekerjaan firman dan roh yang ada dalam hati dia. Selalu antusias, semangat, betul nggak? Bergairah, rindu, haus, lapar akan Tuhan. Ya, beda dengan crowd, ya, yang hidup hanya fokusnya kepada menyenangkan diri sendiri, ya, kerumunan. Tapi kalau core, murid, dia selalu fokusnya adalah kekekalan, keilahian. Karena dia sedang mau meneruskan kegerakan. Jadi pekerjaan roh dan firman Tuhan, realita hadirat Tuhan terus dialami. Amin. Ya. Yang ketiga, seorang murid, core, mengosongkan diri sebagai hamba. Kalau tidak ada karakter, kita nggak pernah mau diajar. Sama seperti kerumunan. Nggak mau dikoreksi, nggak mau diajar, betul nggak? Nggak mau diakurasi, nggak mau dipresisi. Dibentuk, nggak mau diorkestra. Ya. Nggak mau diorkestra, misalnya Pak Teguh, Mbak Yus kok saya terus jadi ketua Satgas sih? Pagi-pagi harus datang lebih dulu. Terus udah gitu, saya harus ngecek, ini itu, ada sampah saya harus bersihkan. Jemaat tinggal menikmati aja begitu kan. Tapi saudara kalau itu memang fungsinya ya, kalau bulu hidung, di dalam hidung, dia nggak bisa protes, kok saya nggak seperti bibir ya yang cantik. Kalau nggak ada bulu hidung, saudara mati. Betul nggak? Siapa yang mengorkestrasi? Pak Teguh harus jadi itu pemimpin kegerakan, betul nggak? Dia bukan berarti tidak berharga dari pengkhotbah, betul? Tapi masalah untuk jadi seperti itu perlu mengosongkan diri sebagai hamba. Mungkin dalam orkestra saudara tahu yang hanya drum gitu cuman dung gitu kan. Yang main piano, jadi ini dung. Bu, sekali-sekali dong saya yang main piano gini, dia yang dung cuman begitu doang. Betul nggak? Tapi saudara kalau nggak ada itu musiknya jadi nggak bagus, betul? Perannya dia dengan peran pemain piano sama. Tapi kalau dia nggak mengosongkan diri sebagai apa? Nggak mau diorkestrasi. Nggak mau saya mau pemain piano, ya silakan. Betul nggak? Seorang murid harus mengosongkan diri. Kalau tidak, dia nggak pernah bisa diajar. Nggak pernah bisa dikoreksi, betul? Pasti orang yang tidak mengosongkan diri sebagai hamba, pasti kesombongan yang terjadi, dia pasti akan membuat kegerakan yang baru, betul? Dia pikir gua lebih hebat, ngapain harus gitu-gitu? Maka banyak perpecahan di gereja.
Karena dia tidak punya murid yang meneruskan kegerakan. Betul? Mereka bikin kegerakan yang pecah. Saudara yang kekasih, kita satu tim. Amin. Ya. Ya, jadi harus mengosongkan diri kepada pembimbing, kepada gembala, menjadi seorang hamba yang mau diakurasi, diorkestra. Ya. Kadang mungkin kok saya jadi asap terus, kayak macam-macam lah saudara ya. Sekali lagi jangan berpikir bahwa di dalam tubuh ini tidak ada satupun anggota tubuh yang lebih mulia, katanya di firman Tuhan, betul? Ya, walaupun itu nggak kelihatan, dia menentukan hidupnya sebuah tubuh, ya kan? Jadi jangan menganggap semua fungsi di dalam pelayanan ini ada yang mulia, ada yang nggak mulia. Semuanya mulia, amin. Masalahnya kadang kita ketika kita ada di sesuatu yang tidak terkenal, kita merasa bahwa kok kayaknya pelayanannya gitu-gitu doang. Padahal kita sedang diajak untuk mengosongkan diri. Sebagai seorang hamba. Ya. Selanjutnya apa sih murid? Karena saya kalau bicara pemuridan saudara udah tahu semua lah. Udah semua pada dimuridkan ya. Saya rindu ada sudut pandang yang berbeda. Yang selanjutnya saudara, seorang murid, core, orang inti, penerus kegerakan, dia pasti rela berkorban. Beda dengan crown yang konsumtif. Apa yang saya dapatkan dari gereja ini? Makanya saya cukup kaget juga ketika saya lihat medsos, ada seorang pendeta bagi-bagi duit. Waduh, saya yakin itu pasti puluhan ribu akan ke sana, jemaatnya pasti banyak. Yakin itu. Karena apa? Keron, kumpulan, kerumunan akan lari ke sana, betul? Tetapi saudaraku seorang murid, ya, penerus kegerakan, dia harus rela justru berkorban, betul? Bukan apa yang saya dapatkan dari gereja ini, tapi apa yang saya berikan bagi Tuhan. Rela berkorban. Memastikan agenda Tuhan terwujud, bukan agenda saya. Selama saya merintis pelayanan ini, pergi ke sini, saudara menginjili, door to door dan segala macam pasti ada biaya. Saya nggak pernah ngomong sama siapapun kecuali kepada Bapak. Karena saya mau menjadi penerus kegerakan. Berapapun harganya. Saya nggak bisa balas kasih Tuhan, betul? Tapi saya mau memberi diri saya untuk melanjutkan kegerakan. Amin. Karena kegerakan harus dilanjutkan. Tidak mungkin Bu Popi ke sono sama tim misi. Karena kita rindu kegerakan dilanjutkan, betul? Ngapain? Saya sampai tidak menikah, bukan saya nggak laku, saudara. Tanya adik saya. Ngantri yang lamar saya. Saya nggak sombong, betul? Saya gila karena disantet orang yang ngejar-ngejar saya kok. Karena saya dengar suara Tuhan, saya relakan hidup saya. Karena bagi saya agenda Tuhan lebih penting. Amin. Ya. Karena saya ingin lanjutkan kegerakan. Kita menghasilkan supaya mereka lanjutkan. Amin. Saya sudah mengimajinasi kalau saya umur 80 tahun seperti Bu Asni ya, rambut putih, wah sehat tuh. Saya melihat ada banyak anak-anak muda ya, anak-anak SMP kita sekarang memimpin kegerakan pergi ke sana. Itu imajinasi kita, saudara, amin. Itulah sebenarnya memuridkan bangsa-bangsa. Kalau kita sekarang punya murid, 1, 2, nggak apa-apa, fokus, amin. Bayangkan dia yang meneruskan kegerakan. Mau dia nggak sekolah kayak sekolah yang cuma SD, nggak peduli. Karena murid Tuhan Yesus, mereka tidak berpendidikan. Mereka seorang nelayan. Tidak punya etika dan segala macam. Tapi Tuhan cetak ulang hidup mereka. Amin. Bisa menangkap pikiran Allah. S3 belum tentu bisa menangkap pikiran Kristus. Dia nelayan bisa menangkap visi Tuhan.
Dahsyat itu saudara ya. Yang selanjutnya saudaraku, dia memiliki roh yang merdeka, yang tahir, yang hidup bukan apa kata orang. Ya. Kalau kita penerus kegerakan tapi hidup apa kata orang, waduh pundungan. Sakit hati. Konflik, udahlah nggak usah lah ngapain pelayanan. Buktinya Mbak Ayu sebagai pemimpin nggak menghargai saya. Nggak pernah itu saya dipuji. Kenapa kamu gini? Nggak pernah tuh. Saudara, kalau kita hidup dengan apa kata orang, penilaian orang, kita nggak pernah menjadi orang kegerakan. Harus memiliki roh yang merdeka. Roh yang sehat, roh yang tahir. Apa itu roh yang merdeka? Yang bebas konflik. Amin. Ya, kita nggak terpengaruh dengan opini orang. Apa kata orang? Yang penting aku mengerjakan agenda Tuhan dan hidup saya benar. Bukan berarti kita nggak mau dikoreksi, ya. Yang selanjutnya nih, yang terakhir saudara, kita melebur dan berfungsi dalam kegerakan korporat. Amin. Maka itu kalau saudara rindu, ikut doa, ikut apa yang ada di sini. Sekali lagi semua kegiatan di tempat ini hanya satu, mengerjakan agenda Tuhan dan meneruskan kegerakan. Amin. Mari kita berfungsi, melebur, berfungsi di situ. Ya, jangan menjauhkan diri. Ya, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang kegerakan. Saudara, hanya dua pilihan, kau mau menjadi crown atau menjadi core, betul nggak? Kau menjadi orang kerumunan atau kau menjadi murid? Kalau kau menjadi orang kerumunan, saya nggak yakin saudara bisa sampai garis akhir. Saudara akan berhenti di tengah jalan dan saudara mungkin bisa jadi mualaf. Karena tekanan begitu rupa. Hanya orang yang meneruskan kegerakan yang dapat blessing, kedaulatan, karunia, semuanya karena utusan surga. Semuanya difasilitasi oleh surga. Amin. Maka itu saudaraku, Yesus dia concern sampai dia doa semalaman untuk muridnya. Bahkan dia bukan hanya doa, tapi dia mengimpartasi hidupnya, menduplikasi hidupnya. Dia belajar PA bukan hanya sekedar belajar seperti ilmu bumi, matematika, enggak. Bukan hanya pengetahuan kita yang banyak, tapi impartasi kehidupan. Itu yang mengubahkan hidup kita. Ya. Dan kemudian Yesus juga melatih murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Kita lihat Matius 10 ayat 1 ya, ini ayat yang terakhir. Matius 10 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus melatih murid-muridnya untuk menggunakan kuasa untuk mengusir setan, ya, untuk melenyapkan segala penyakit. Mereka dilatih untuk berdoa, ya, supaya orang sakit sembuh, setiap kelemahan boleh hilang oleh dalam nama Yesus. Kemudian ayat 5, Matius 10 ayat 5 sampai 8, ke-12 murid juga diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Tuhan Yesus menyuruh melatih anak muridnya untuk memberitakan Injil. Ya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus bukan hanya mengajar, tapi dia melatih, mengutus. Nih saya ajarin nih, nah sekarang kamu pergi dengan kuasa. Ya, karena kita percaya bukan kita tidak bisa, tapi seringkali kita tidak mau. Ya. Dan hanya orang-orang inti yang berfungsi dalam kegerakan korporat. Dan saya percaya saudara, doa kita sama-sama supaya bukan semua orang yang dihisapkan di sini adalah
murid, bukan kerumunan. Amin. Dan semuanya boleh meneruskan kegerakan berdasarkan fungsi masing-masing. Mungkin kita tidak harus pergi ke desa-desa, betul? Tapi kita berfungsi berdoa, atau kita berfungsi memberikan dana kita, atau kita berfungsi. Saya bersyukur ada makan siang gratis, Bapak Ibu, teman-teman ya dari Cibodas, dia panen, dia kasih ke sini. Berfungsi supaya apa? Sebenarnya kalau kau memberikan apa yang kau sedang menginjili orang-orang dimakan siang gratis. Mungkin kau nggak ikut masak, kau nggak ikut interaksi dengan mereka. Tapi kau sedang masuk dalam kegerakan yang korporat. Betul nggak saudara? Kita berfungsi ya. Mungkin kita nggak bisa ini, nggak bisa, tapi ini yang saya bisa. Saya mau berfungsi, saya nggak mau konsumtif, tapi saya mau produktif. Ya saya nggak mau apa yang saya dapetin, tapi saya mau memberi, rela berkorban. Saya percaya kalau murid kita punya pikiran yang sama, tidak ada proyek surga yang gagal, saudara. Semua terlibat dan semua berfungsi. Amin. Maka itu Yesus memuridkan bangsa-bangsa. Amin. Suatu ketika kita akan melihat bangsa yang sebenarnya bukan hanya tata etnis, tapi kita memuridkan orang Jerman, amin. Memuridkan orang Singapura, memuridkan orang Perancis, saudara. Itu doa kita supaya apa kegerakan di sini diteruskan di bangsa-bangsa. Dan Tuhan rindu gereja Tuhan pada akhir zaman penuh dengan kemuliaan, dibangun di atas dasar Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, ujung-ujungnya menggembalakan bangsa-bangsa. Itulah tugas gereja, saudara. Kenapa dari sekarang kita mungkin gak pernah ke Perancis, ada beberapa teman yang ke sana ke Jerman, kita mengadopsi karena ini harus diteruskan kegerakan sampai bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kemana sukri manusia. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami menjadi orang-orang kegerakan Tuhan di tempat ini. Sama seperti Engkau tidak tertarik dengan kerumunan karena mereka tidak pernah bisa meneruskan kegerakan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki pikiran yang sama. Kami mau fokus kepada murid yang Kau sudah percayakan kepada kami, siapapun itu, berapapun itu. Karena kami tahu lewat murid-murid yang Kau percayakan kepada kami, mereka sedang meneruskan kegerakan. Karena Engkau berkata bahwa kegerakan harus dilanjutkan. Kegerakan tidak boleh menjadi monumen, tapi kegerakan harus jadi movement. Kegerakan harus dilanjutkan. Dan kegerakan tidak pernah bisa dilanjutkan oleh kerumunan. Maka itu Engkau berkata seperti seseorang melemparkan pukat. Dan ketika pukat itu penuh, Engkau memilah-milah mana ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Engkau tidak pernah tertarik dengan ikan yang tidak baik, tapi Engkau memilih ikan yang baik. Berdoa semalaman karena Engkau rindu ada penerus kegerakan yang Kau lahirkan. Murid-murid, rasul-rasul. Maka tidak heran Tuhan Paulus dengan 12 murid, dia bisa menggoncangkan Asia. Dan dia memisahkan 12 murid di sekolah Tiranus. Sama seperti Yesus lakukan, pola yang sama Paulus lakukan. Dia mengajar, mengimpatasi, menduplikasi. Sehingga 12 murid menggoncangkan Asia. Kami tidak perlu banyak kerumunan orang Tuhan yang tidak memiliki komitmen. Tapi kami perlu core, orang-orang inti kegerakan, murid yang meneruskan kegerakan. Dan itulah kami. Kami rindu di desa-desa, kami bersyukur ada banyak orang bertobat. Tapi kami rindu untuk berdoa supaya ada orang kegerakan yang Kau lahirkan. Ada core. Kami rindu mungkin 1, mungkin 2, tapi mereka betul-betul murid yang meneruskan kegerakan di kampung mereka, di desa mereka, di kota mereka. Kami bersyukur untuk kegerakan yang terjadi Tuhan di tempat ini. Kami rindu itu tidak menjadi monumen. Terus kami berdoa supaya murid-murid yang Kau percayakan menjadi orang-orang kegerakan, memiliki nilai yang sama, memiliki paradigma yang sama, mengosongkan diri sebagai hamba, rela berkorban.
Kami tidak tertarik dengan ribuan, ratusan orang. Tapi kami rindu ada murid-murid yang Kau lahirkan. Yang memiliki visi, yang memiliki misi yang sama. Yang sudah founder berikan kepada kami, kami teruskan. Kami tidak sedang membuat kegerakan baru, tapi kami sedang meneruskan kegerakan para penatua kami, para founder kami, supaya Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, supaya bangsa-bangsa memuji menyembah nama Tuhan. Antusias untuk Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan, itulah yang kami harus lakukan Tuhan. Kami tidak hidup dengan agenda kami, tapi kami hidup dengan agenda Tuhan. Kami mengosongkan diri menjadi hamba. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna Tuhan dalam karya dan rencana-Mu atas hidup kami dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku deklarasi. Kau memuji Tuhan, kau sedang deklarasi. Katakan dengan segenap hatimu, karena saudara adalah penerus kegerakan. Kegerakan harus diteruskan supaya tidak menjadi monumen. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Yes, terjadi, jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Terjadilah Tuhan dalam nama Yesus, setiap hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami, diam di dalam kami. Langkah kami disertai dengan mujizat kuasa, supaya kami menjadi tanda bukti kebesaran-Mu. Oh, kami sedang tidak menyelesaikan agenda kami Tuhan, tapi kami sedang meneruskan kegerakan-Mu. Di kota ini merambat ke kota yang lain, bahkan ke bangsa-bangsa. Karena Engkau berkata bahwa gereja-Mu di akhir zaman akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dibangun di atas dasar firman, memerintah bersama dengan Tuhan, dan terakhir mengembalakan bangsa-bangsa. Kamilah Tuhan orangnya, murid. Kami bukan kerumunan, tapi kami orang-orang inti, core, murid yang mau Tuhan meneruskan kegerakan. Oh, kami tidak tertarik dengan kerumunan banyak orang yang tidak punya komitmen, yang pergi keluar sedemikian rupa. Tapi kami rindu adalah murid-murid dilahirkan, murid-murid yang sejati, orang-orang kegerakan dilahirkan di anak-anak muda, di sekolah minggu, di keluarga-keluarga. Ada murid-murid sejati penerus kegerakan dilahirkan, yang rela berkorban, tidak konsumtif tapi produktif, yang mau mengosongkan diri sebagai hamba dan hanya menyelesaikan agenda Tuhan. Terjadi. Supaya sungguh kegerakan-Mu di tempat ini bukan menjadi monumen Tuhan, tapi menjadi momen semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oh, gereja ini terkenal bukan karena GKKD, bukan, tapi ada kegerakan yang semakin besar, semakin besar. Yes. Maka itu kami mau menjadi core Tuhan, tidak mau menjadi orang kerumunan. Hisapkan kami, mau diakurasi, mau diorkestrasi Tuhan, mau berfungsi secara korporat di dalam kegerakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadi di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Saudara, ketika engkau mengambil keputusan sebagai murid, percayalah, Tuhan yang ambil alih hidupmu. Dia serius dengan hidupmu. Kalau engkau rindu hanya hidup untuk agenda Tuhan, surga akan backup semuanya. Karena itulah yang dirindukan oleh Yesus dan Bapa. Kenapa dia harus turun ke dunia? Bukan hanya mati di kayu salib, tapi untuk menghasilkan murid. Untuk memastikan kegerakan harus dilanjutkan. Maka itu biarlah engkau terus setia, dimuridkan, menjadi orang-orang core, orang-orang inti yang siap meneruskan kegerakan. Mungkin kau berkata, aku tidak punya apa-apa, tidak punya talent, tidak punya skill, saya tidak tahu mulai dari mana. Tidak perlu. Surga akan memberikan kasih karunia, kemampuan, kekuatan, apapun yang kau butuhkan. Ketika kau mengambil keputusan, percayalah, kau akan dipakai dahsyat luar biasa. Karena kau sedang menyelesaikan agenda Tuhan. Tidak pernah sedikit pun dibiarkan. Tapi Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah, semua julukan Tuhan kau akan nikmati. Dialah baik, Allah yang tidak pernah gagal. Jangan mau menjadi crown, kerumunan yang hanya datang dan pergi, tidak punya komitmen. Sangat capek hidup seperti itu. Kacau. Dan biarlah kita mengambil keputusan. Aku mau terhisap dengan kegerakan korporat di tempat ini. Untuk melihat
bahwa suku-suku Sunda, orang-orang Muslim, kota-kota, bahkan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Tidak perlu nama kami terkenal dan dicatat. Tapi yang kami mau butuhkan, kami mau jadi penerus kegerakan. Supaya kegerakan tidak menjadi monumen, tapi menjadi movement. Terimalah kuasa Tuhan. Sama seperti Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Saat ini Tuhan mengutus engkau untuk menjadi alat yang luar biasa. Dimanapun engkau berada, untuk memberitakan kabar baik, untuk mendoakan orang sakit, untuk melepaskan orang terikat. Percayalah, lewat hidupmu engkau menjadi bukti kebesaran Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Engkau akan terus menikmati kebaikan-kebaikan. Terus naik, mengalami progres dan akselerasi ilahi. Hidupmu semakin ilahi. Sehingga dimanapun kau berada, kau menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan aliran kehidupan. Ada atmosfer yang berubah. Ada suasana yang berubah. Karena kehadiranmu mendatangkan berkat. Kehadiranmu mengadakan kelepasan, pemulihan. Biarlah air yang memancar dalam hidupmu semakin kuat. Seperti sungai. Kemanapun air mengalir, orang disembuhkan, orang dipulihkan, orang diselamatkan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena aliran air yang semakin membual dalam hidupmu. Setiap hari kau akan mengalami perjalanan rohani yang terus baru dalam hidupmu. Bersama dengan Tuhan, mengalami dimensi rohani yang selalu baru, naik level. Terus mengalami perkara-perkara ilahi dan ajaib. Pelayananmu berbeda, pelayananmu penuh dengan pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang ilahi. Kau akan melihat perubahan-perubahan orang-orang terjadi. Bahkan pertobatan terjadi. Pulang dengan damai sejahtera karena kau bukan orang biasa-biasa. Engkau lah orang-orang kegerakan, orang strategis. Penerus kegerakan di kota ini sampai bangsa-bangsa. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan menyertai engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama. Amin.
diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Kita bersyukur ya, kita diingatkan kembali untuk kita menjadi orang yang merelakan diri, untuk kita menjadi orang yang melanjutkan kegerakan. Mulai dari pemimpin kita sampai ke kita, bahkan kita berdoa untuk anak-anak kita ya. Mereka menjadi generasi yang terus melanjutkan tongkat estafet kegerakan itu ya. Sampai kita boleh melihat bangsa dan bangsa-bangsa boleh datang menyembah kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Untuk jadwal ibadah keluarga tanggal 15 Juni, song leadernya Bapak Medi, singernya Ibu Mian, musiknya Bapak Nando dengan Bapak Eder, reporternya Bapak Medi, asernya Ibu Tari dengan Ibu Sipora, operator LCD-nya Ibu Santi dengan tim, kemudian doanya Ibu Minten dan Ibu Kensi, ketua Satgasnya Bapak Teguh. Hari Selasa ada doa struktur ya, rapat pemimpin struktur jam 7 malam secara online. Kemudian untuk diumumkan untuk ultah gereja ya tanggal 29 Juni, mungkin mulai hari ini ya sudah mulai dibuka untuk pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan ikut silakan untuk mendaftar ke saya supaya jelas ya untuk menentukan kendaraan. Mungkin itu, kemudian untuk persembahan seperti biasa silakan ada di depan pintu keluar di T. Mungkin itu saja pengumumannya. Bapak Ibu daftar ya dari sekarang. Berharap sih semua bisa ikut, para lansia juga bisa ikut. Tempatnya nggak terlalu jauh, nggak capek lah begitu, dekat dengan tol ya kan. Ya. Jadi kita akan ke Nimo Water Forest Purwakarta. Ya. Saudara boleh search di YouTube bagaimana supaya tahu duluan begitu. Ya. Di Nimo Water Forest Purwakarta, dan itu sangat dekat dengan jalan tol ya, kita tidak naik turun begitu. Nah saudara, seperti biasa bahwa kita belum tentukan, nanti baru rapat struktur baru hari Selasa apa dress code-nya. Sebenarnya dress code itu hanya untuk supaya kita kalau foto bagus gitu aja lah. Sebenarnya nggak penting-penting amat sebetulnya, tapi supaya kita ini, karena foto kita suka ditaruh di kalendernya GKK di Bandung Pusat begitu ya. Jadi kita jaga-jaga supaya kalau diminta foto kita udah ada foto lah begitu. Nah jadi dress code-nya juga belum diputuskan. Kemudian nggak tahu harus bawa makanan sendiri boleh atau boleh. Nah kalau bawa makanan boleh sendiri, jadi tidak perlu ditarik iuran seperti yang harus disediakan. Jadi silakan bawa tram, buat masing-masing, dan ketua persekutuan mohon bertanggung jawab ke persekutuannya masing-masing, dan diharapkan kami 1 tahun sekali untuk fellowship. Saya selalu berdoa supaya saudara kalau pergi ke sana dengan keluarga itu berapa begitu ya. Nah ini gereja memfasilitasi supaya saudara bisa berfellowship dengan keluarga, rekreasi bersama-sama sambil ibadah begitu ya. Jadi mohon supaya teman-teman diajak begitu ya untuk bisa ikutan sama. Sekali lagi, kalau itu tidak pernah bergereja dan tidak pernah persekutuan ya, mohon disampaikan ke saya supaya saya yang memutuskan gitu ya. Bisa jadi itu orang konteks ya, konteks yang mana begitu, tolong disampaikan ke saya supaya saya bisa memutuskan. Supaya kalau enggak nanti terjadi konflik, ini kok boleh, ini enggak boleh dan segala macam ya. Pasti ada syarat-syarat tertentu. Dan kalau umur ya di bawah 1 tahun ya saudara, soal keperluan mereka ya, balita ya tolonglah. Terus kalau memang perlu, kita mungkin mengadakan P3K-nya juga nggak begitu komplit. Jadi teman-teman lah yang tahu sendiri apa kebutuhan. Dan karena ini kolam renang, jadi ya tolong disiapkan kalau memang mau renang begitu ya. Oke, jadi ini cepet banget saudara. Saya minggu besok saya bawa firman di Bale Endah, minggu depannya saya bawa firman di Bandung Pusat. Jadi saya bisa ketemunya waktu di Nimo.
ya. Maka itu saya rindu banget supaya teman-teman bisa kompak, sehati sepikir gitu ya, menyelesaikan segala sesuatu, para diaken dan hostnya, tuan rumahnya atau orang panitia yang ditunjuk adalah anak-anak muda. Kita berdoa supaya anak-anak muda boleh membuat sedemikian rupa, mudahan ya oleh Roh Kudus gitu ya, kekuatan mereka. Kemarin udah survei, kita bersyukur ya, udah capek-capek cari tempat begitu dan sudah ditemukan ya. Nah, jadi tolong kita saling membantu lah ya dalam kedatangan. Artinya kalau berangkat ya disiplin, jangan sampai satu bus harus menunggu satu orang begitu ya. Jangan, kalau memang perlu rumah jauh, silakan di ruko ini ada tempat tidur ya, dimanapun bisa tidur. Silakan supaya tidak mengganggu perjalanan yang lain. Karena kita berharap kita semakin lebih pagi ibadahnya supaya kita bisa menikmati ya Nimo lebih banyak. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Kita juga mengundang yang di Singapura, mungkin kalau mau datang ya silakan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati.